Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nala Cornelia dengan NIC CP089. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur purchase. Oke, sebelum ke penjelasannya, kita cari tahu lebih dahulu apa itu Odoo. Jadi, Odoo ERP adalah perangkat lunak bisnis terkenal dan populer yang digunakan oleh bisnis menengah hingga besar. Odoo ERP menawarkan berbagai fitur, termasuk manajemen pelanggan, proses pendaftaran dan penjualan, manajemen inventaris, keuangan dan laporan, otomatisasi pemasaran, dan sebagainya. Sistem ini dapat digunakan untuk bisnis kecil dan perusahaan multinasional. Odoo ERP juga dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik bisnis. Oke, untuk selanjutnya itu table of contents. Untuk overview-nya, purchase merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Topic features yaitu cara create purchase order dan RFQ dan juga warning. Yang pertama yaitu overview. Untuk introduction-nya, purchase merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Jika terjadi kekurangan barang sebagai bahan baku atau barang atau jasa sebagai penunjang utama berjalannya proses bisnis dapat mengakibatkan terhambatnya proses bisnis. Usaha untuk menyediakan bahan baku yang cukup untuk proses produksi tentu saja harus ditempuh dengan melakukan pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka harus memperhatikan penerapan sistem pembelian yang baik, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Purchasing juga biasa disebut sebagai buyer. Purchasing adalah divisi yang bertugas untuk membeli barang atau jasa dari pihak ketiga untuk kebutuhan operasional perusahaan. Setiap perusahaan pasti membutuhkan bahan baku atau kebutuhan lainnya. Nah, what is this topic about? Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara untuk membuat purchase order dan RFQ dan juga warning pada aplikasi Odoo. Oke, selanjutnya kita langsung ke tutorial di aplikasinya. Baiklah, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai cara create purchase order dan RFQ. Nah, untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu kita harus menginstal modul purchase pada Odoo. Jadi kita pada pencarian ini kita klik purchase. Nah, di sini tipe purchase. Oke, di sini purchase-nya sudah saya install. Kemudian apabila sudah kita install, pada menu bar kita pilih purchase, ini kita klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan dari purchase-nya sebagai berikut. Nah, setelah itu untuk membuat RFQ yang baru, kita dapat langsung klik new yang terdapat pada bagian kiri atas ini. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Pada bagian ini terdapat data-data yang harus kita lengkapi seperti vendor, expected arrival, as confirmation, produk, dan sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini untuk vendornya akan saya isi Anita Lover. Untuk expected arrivalnya saya isi tanggal ini. Kemudian untuk ininya as confirmation-nya kita centang. Kita klik misalnya 2 days before. Oke, untuk bagian produknya kita lengkapi. Untuk sini misalnya saya memilih Canardas ini, kuantitinya misalnya saya isi 20. Kita klik kemudian kita enter.
Untuk unit price-nya misalnya 800. Enter, kemudian untuk pajaknya isi misalnya 11%. Oke. Untuk produk yang kedua misalnya diisi lagi customize desk black ini. Kemudian untuk kuantitasnya misalnya diisi 40. Untuk unit price-nya misalnya 500. Dan untuk pajaknya kita isikan 11%. Oke, untuk produk yang ketiga misalnya storage box ini. Untuk kuantitasnya misalnya kita isi 30. Enter, kemudian untuk unit price-nya 18. Dan untuk pajaknya kita isi 11%. Oke, nah dari sini kita dapat mengetahui total harga barangnya yaitu sebesar Rp36.540 dengan total pajak yaitu Rp4.019,40 dan total yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp40.559,40. Nah, apabila RFQ-nya sudah selesai kita buat, maka selanjutnya kita dapat memilih beberapa pilihan. Nah, apabila kita ingin mengirimkan RFQ melalui email, maka kita dapat mengklik pilihan send by email ini yang terdapat pada bagian kiri atas. Kemudian jika kita ingin melihat terlebih dahulu RFQ yang kita buat, nah maka kita dapat klik pilihan print RFQ ini. Nah, namun apabila jika pihak vendornya ini memiliki prinsip untuk menerima semua orderan kita, nah maka kita dapat langsung klik pilihan confirm order ini. Jika kita ingin membuat RFQ yang baru dan membatalkan RFQ yang ini tadi, kita dapat mengklik cancel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memilih pilihan send by email ini. Kita klik, kemudian tunggu sebentar lagi loading. Ya, tunggu sebentar. Nah, kalau udah kita klik akan muncul bagian seperti ini. Ini berisi isi dari emailnya. Kemudian juga ada PDF-nya, kita buka dulu. Ini. Nah, isi dari PDF-nya ini berisi data-data mengenai perusahaan kita, tentang alamat perusahaan kita, nama vendor, dan produk yang akan dipesan kepada pihak vendor. Nah, jika misalnya udah dirasa pas nih, tinggal kita klik send yang bagian send ini. Kita klik. Kita tunggu dulu, sedang loading. Nah, jika sudah, maka secara otomatis statusnya ini akan berubah yang tadinya RFQ menjadi RFQ send. Dan juga di bagian bawah sini terdapat pesan dari pihak vendor yang merupakan sebuah sarana untuk komunikasi antara pihak purchase dengan pihak vendor ini tadi. Nah, kalau misalnya dirasa misalnya ada kesalahan nih, nah kita bisa mengubahnya dengan cara tinggal klik aja selnya, kemudian kita isikan misalnya 18 nih 20. Yang 18 ini kita ganti jadi 20, kita klik kemudian kita enter. Udah, kalau misalnya udah diubah, kita tinggal klik resend by email yang ini. Kalau sudah diklik, kita tunggu loading. Nah, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut, yang mana ini tampilannya sama aja kayak yang tampilan sebelumnya, yaitu berisi isi dari email kita, ada PDF juga, bisa kita cek. Kita buka dulu PDF-nya. Nah,
Ini dia isi dari PDF-nya, sama seperti yang tadi, berisi tentang informasi mengenai perusahaan kita, ada alamat dan juga sebagainya. Kalau misalnya udah dirasa pas, tinggal kita klik send. Tunggu sedang loading. Oke, kalau udah, nah di sini muncul lagi nih pesan dari pihak vendor. Nah, kalau misalnya RFQ-nya sudah sesuai dengan apa yang kita mau, kita dapat mengklik pilihan confirm order ini. Kita klik. Nah, kemudian secara otomatis statusnya ini akan berubah jadi locked ini tadi. Kalau misalnya statusnya udah jadi lock ini tadi, maka kita tidak dapat mengubah dokumen tersebut. Kemudian untuk create bill, kita tinggal klik yang create bill ini. Nah, yang mana ini masih error. Yang mana create bill ini berfungsi untuk pembayaran kita, misalnya metode pembayarannya ingin menggunakan bank atau sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai warning. Nah, jadi warning ini fungsinya untuk memberitahu atau memberikan notifikasi kepada pihak purchase terkait ketentuan ataupun peraturan dalam suatu vendor. Nah, berikut langkah-langkah untuk melakukan aktivasi warning. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pada menu purchase ini tadi, kita klik. Kemudian kita klik configuration. Kemudian pada configuration ini kita klik setting. Nah, di sini saya sebelumnya sudah melakukan aktivasi warning. Kalau misalnya belum dilakukan aktivasi warning ini, tanda checklistnya belum terchecklist gini ya, mesti gini. Nah, kita checklist. Kalau misalnya udah kita checklist, tinggal kita save gini. Kita save. Tunggu lagi loading. Nah, kalau misalnya udah selesai loadingnya ini, kita tinggal klik order, kemudian kita klik yang vendor ini. Nah, di sini ada tampilan dari vendor-vendor kita. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan vendor yang mana yang akan kita beri warning. Nah, misalkan kita memilih Anital Oliver untuk diberi warning. Nah, kita dapat menambahkan warning secara otomatis dengan cara klik internal notes. Ini kita klik dulu, kemudian klik internal notes yang ini. Nah, ini sebelumnya bisa no message. Nah, di sini kita pilih yang warning. Nah, ini sebelumnya aku udah memasukkan warningnya. Nah, di sini tadinya kosong ya. Nah, bisa kita tambahin misalnya jumlah pembelian per item tidak boleh melebihi 100. Nah, kalau misalnya kita udah memasukkan pesan dari warningnya itu tadi, kita bisa menyimpannya dengan cara mengklik icon save yang berbentuk seperti awan ini. Udah. Nah, jika sudah tersimpan, untuk melihat hasilnya, kita dapat klik purchase yang ini, kemudian kita klik new. Kemudian kita misal pilih Anital Oliver. Nah, maka secara otomatis akan muncul warning yang telah kita buat tadi. Warning for Anital Oliver, jumlah pembelian per item tidak boleh melebihi 100. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai fitur purchase.
yaitu tentang cara create purchase order dan RFQ dan juga warning. Oke, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.